Ya, ini kan lagi ramai ya di media sosial. Bapak mengatakan kalau Denada memiliki 3 anak. Mungkin ramai juga di media sosial tuh. Mungkin sampai pihak keluarga speak up gitu. Kalau mereka hanya memiliki 2, mungkin sumber atau alasan Bapak mengatakan seperti itu boleh dijelasin nggak sih Pak? Jadi gini, sebenarnya sumbernya itu bukan dari saya. Saya itu beberapa hari melihat medsos yang viral, lalu ada seseorang wartawan tanya ke saya. Nah, dia bilang bahwa Denada punya anak demikian. Coba komentar Bapak. Saya tahu persis. Akhirnya dia kasih tahu kalau Denada punya 3 anak itu dari TikToknya Tessa Mariska, ya kan? Terus yang katanya melahirkan di usia muda dari TikToknya Mona Lestari, dan banyak lelaki yang dekat dengan Denada itu dari TikToknya Dede Aksa. Jadi saya cuma mengatakan lah, Reza kan punya adik dan ada adiknya lagi, nggak ada lagi yang lain. Saya katakan, tapi kalau saya kenal dengan Pak Rio Tambunan, ya memang teman dekat saya. Jadi bukannya saya ngarang-ngarang, saya dekat dengan bapaknya Denada, dengan ibunya. Bahkan saya pernah berapa kali juga ketemu Denada dengan Riko ketika masih kecil mereka. Jadi bukan saya berteman hanya sekali 2 kali, tidak. Saya hampir 1 minggu itu bisa 2-3 kali makan siang dengan Pak Rio Tambunan, bahkan ke rumahnya yang di dekat Bidakara di Pancoran. Nah jadi nggak ada, makanya kita sayangkan kalau Denada berbuat seperti itu kepada Reza, tidak mengakui dan memperlakukan anak kandungnya seperti orang lain. Nah itu aja, nggak ada yang lain. Ya kalau dia mau bikin pernyataan tidak mencampur, nggak ada yang mencampur urusan keluarganya Denada. Saya cuma begitu ditanya wartawan, saya jelaskan, itu aja. Sekarang semua pada nanya ke saya, ya saya jelaskan bahwa saya narasumbernya itu, silakan dikejar. Ya, tadi udah saya sebut itu ada si TikToknya Tessa Mariska, ada TikToknya Mona Lestari, dan ada TikToknya Dede Aksa. Itu kok yang sumbernya. Berarti bisa dibilang narasumber itu yang harusnya sepertinya dikejar, karena Bapak cuma mengetahui aja. Saat ketika ditanya wartawan, Bapak ya udah jelasin yang ketahui ya. Ini berita sebelumnya udah viral, di medsos sudah viral. Begitu saya lagi ada urusan, atau wartawan datang ke saya, dia tanya, ya itu ceritanya. Saya nggak tambahkan dan tidak kurangi. Bukan berarti saya takut mengomentari, tidak. Nggak ada, saya juga tidak melanggar hukum. Saya tahu privasi seseorang, ya. Nah, cuman memang ketika ditanya, ya saya jelaskan, kan itu aja. Sebagai public figure si Denada, ya nggak apa-apa dong. Saya sebagai, dulu kan saya juga gemar menonton si Denada dengan divanya kan. Nah, masa saya nggak boleh komentarin? Nah, ditanya ya saya komentarin. Oke, Pak, tapi sekarang kan dengan statement Bapak mungkin yang kemarin yang mengatakan info dari orang itu punya anak 3 dan pihak keluarga langsung membuka ya pernyataan dan kalau ada lagi berita-berita seperti ini akan dibawa ke jalur hukum. Ya silakan aja, saya sih enggak, saya kan praktisi hukum, saya klarifikasi, saya jelaskan. Ya adanya seperti itu, narasumbernya saya sebut. Jadi enggak saya, pengetahuan saya dan keinginan saya sebagai public figure, ya kita wajib sebagai masyarakat ya yang pernah mengagumi divanya Denada, ya saya komentarin lah. Tapi sebenarnya Bapak tidak sesungguhnya kalau tidak dari sumber itu, Bapak tidak mengetahui Denada. Saya tahunya cuma Reza diterlantarkan oleh Denada selama 24 tahun, cuma itu aja. Awalnya? Iyalah, nyambung wartawan nanya, Pak anaknya ada lagi 1 lagi, ada adiknya lagi. Saya nggak bilang 3, ada Reza, ada adiknya lagi. Kan non name. Sah-sah aja itu. Dan itu dari berita-berita yang tadi saya sebut tadi, dari TikToknya 3 orang itu. Dan itu udah beredar kan seminggu yang lalu, udah viral.
Berarti memang bukan Bapak yang mengklaim Enggak, membicarakan. bukan. Dia karena dia tahu saya top, makanya dia ramein saya. Tapi banyak gak sih mungkin yang mendem Bapak, mungkin dalam terkait statement ini kan ada yang bilang memperkeruh, ada yang sampai bisa dibilang ancaman lah gitu ke Bapak mungkin. Apa terkait- yang dikeruhnya? Nggak ada yang dikeruhkan, ini kekeluargaan kok. Satu, saya juga bermarga, Denada juga bermarga loh. Ya nggak main-main loh. Jadi kita sayangkan kalau dia juga jadi buah bibir yang negatif di mata masyarakat. Saya meluruskan kok, nggak ada yang malah saya bilang udah Denada kan sudah diakuin si Reza itu putranya, dan mudah-mudahan juga si Reza juga memang mengamini apa yang memang ibunya minta maaf. Itu aja intinya, nggak ada yang lain. Tapi kalau saya ditanya kenal bapaknya sama ibunya, lah saya kenal baik kok. Udah pasti ya Pak? Bukan sudah pasti lagi, saya sama-sama beliau begitu pensiun sebagai pejabat, saya jadi pejabat di DKI. Ketemu saya sama beliau, hampir satu minggu itu saya bisa 3 kali makan siang, bahkan saya sampai dibawa ke Garuda Jaya. Tapi Kalau- Bapak sendiri dulu melihat Denada seperti apa maksudnya? Dia masih anak-anak, belum ngerti apa-apa. Riko masih anak-anak, si Denada masih anak-anak. Tapi kalau melihat kasusnya Reza, pandangan Bapak sendiri gimana sih? Sampai Enggak akhirnya lah, diakui jadi lah. kalau Reza itu memang dititipkan itu saya nggak campurin, nggak tahu. Tapi yang saya sayangkan, ya kok lama sekali. Ya udah, sekarang Denada sudah mengakui. Saya nggak tahu kenapa diakuin ya. Karena memang itu anaknya, satu ketika pasti ketahuan kok. Ya, tempat penitipan anaknya itu dikembalikan lagi kepada Denada. Kita bangga dong, artinya Denada mau memaafkan Reza, dan Reza mau menerima dan mengamini apa yang memang ingin, bukan semata-mata duit 7 miliar loh. Artinya kalau gugatan perdata itu bisa kapanpun dicabut, dan ada kewajiban hakim untuk memediasi antara ibu dan anak, karena ini keluarga, benar-benar keluarga, bukannya yang lain-lain. Benar-benar masalah keluarga ya Pak? Iyalah. Tapi terekspos aja. Iya, artinya ini ada bola liar. Nah itulah tadi saya bilang 3 TikTok itulah yang kalau menjadi mau, sumber bola liar. kalau mau diminta pertanggungjawaban, tanya yang ketiga TikTok itu sih. Siapa Kan boleh sebut? jelas itu tadi. Tadi udah disebut. Oh. Mungkin ayo lanjut. Lanjut. Pak, mungkin menurut Bapak setelah menjadi pemberitaan liar seperti ini makin melebar, ya kan? Harapan Reza kan cuma ingin bertemu dan Denada menemui Reza bertemu. Jadi kenapa Denada akhirnya memang dikejar-kejar media, ditanya, karena dia kan memang public figure, ya pantes lah. Kalau orang pengen tahu seorang diva kok seperti itu, mungkin tempo hari karena mungkin ekonomi atau apa, ya bisa-bisa aja lah ya. Nah tapi kan sekarang sudah selesai. Nah, gitu. Kok saya jadi dipikir saya jadi sumber berita? Tidak. Itu tadi, ini kan saya ingetin lagi nih ya. Nih, satu TikToknya Tessa Mariska, satu TikToknya Mona Lestari, satu lagi TikToknya Deddy Aksan. Ini aja coba tanya, Tiga-tiga itu yang menjadi sumber bola liar, sumber berita. sumber berita untuk informasi yang Nah. mengatakan bahwa Denada punya anak 3. Nah, itulah. Sempat berkomunikasi gak sih dengan akun mungkin termasuk Mbak Tessa ya mungkin terkait hal tersebut? Saya nggak kenal yang 3 ini, enggak. Oh, nggak kenal. Enggak, cuman wartawan datang ke saya, dia tanya, saya udah lihat di medsos, ya saya komentar aja, nggak ada. Nggak ada salahnya kok, demi kebaikan, itu aja. Berarti memang Bapak di sini tidak mengetahui bahwasanya asli sebenarnya Denat tidak mempunyai anak, maksudnya mempunyai anak 3 ya. Sumbernya hanya dari situ. Saya nggak tahu aslinya seperti apa, saya tahunya Reza ada masalah 24 tahun diterlantarkan. Nah ditanya, Pak ini kan anaknya ada 3, oh berarti Reza punya adik dan punya adik lagi, itu aja. Oke. Tapi kalau bersahabat sama keluarganya udah pasti. Sudah pasti. Itu boleh ditanya sama semua keluarganya bapaknya, siapa saya pasti tahu. Karena saya berteman, dan bukan berteman biasa, akrab. Ada lagi? Tapi kalau misalnya perihal persidangan kan sampai sekarang mungkin ya masih berjalan. Kata Bapak sebaiknya mungkin tadi kalau tidak salah ya
diselesaikan kekeluargaan atau mungkin dari pihak Denada juga dari lawyernya ya Pak, sebaiknya dicabut saja lah, ini kan masalah ibu Ya dan kalau anak. saran saya memang lawyernya dari Reza ya karena sudah ada pengakuan dari ibunya kan berarti persoalan selesai ya. Soal 7 miliar saya pikir ngomongnya tinggal bagaimana si Reza kepada ibunya lah, nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Si Denada sudah meminta maaf kepada anaknya dan anaknya pun pasti mengamini apa yang memang keinginan dari ibunya supaya rukun kembali dan bisa juga menjadi keluarga yang benar-benar bahagia lah. Tapi sampai sekarang ada komunikasi gak sih Pak dengan pihak Denada gitu terkait pemberitaan hari ini? Nggak ada. Cuman media banyak cari saya, dipikir saya sumber berita, makanya saya jelaskan sumbernya bukan dari saya. Dan saya juga nggak perlu saya minta maaf, saya nggak ada salahnya, ngapain saya mesti minta maaf? Kan begitu ceritanya. Kalau mau pakai jalur hukum, ya saya memang kan kerjanya memang sebagai praktisi hukum. Jadi saya tahu koridor-koridor mana yang memang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Ini masih wajar. Berarti ini yang kemarin surat terbuka itu bukan somasi ya Pak berarti? Bukan, dan itu bukan ditujukan kepada saya, kepada halayak ramai, itu khususnya kepada kalian lah, kepada wartawan. Nah, supaya jangan ikut memperkeruh. Ini kan wartawan semua yang bikin ini jadi rame dan jadi keruh. Tapi sebenarnya nggak ada yang jadi persoalan karena ini semua adalah Reza sudah meminta maaf dan Denada sudah meminta maaf dan Reza pun sudah memaafkan. Tapi Bapak berharap gak sih ketika narasumber ini nanti memberikan klarifikasi, maksudnya terkait 3 anak Keterangan ini? saya ini adalah klarifikasi. Maksudnya Kalau apa yang saya bicarakan itu tidaklah saya menyudutkan si Denada. Denada dengan masa mudanya. Ya. Ya, artinya kan dia seorang diva dong. Saya kan dulu bangga. Sekalipun dia memang anaknya teman saya, tapi saya bangga kepada Denada karena sudah menjadi diva Indonesia loh, nggak main-main. Ya, tapi ada cerita seperti ini, orang nanya ya, saya komentar. Dan itu aja intinya ya, oke? Tapi sampai ada yang bilang dugaan ya di media sosial kalau bapaknya Reza itu dugaannya tuh yang disebut sekarang sedang ramai itu Iwaka. Iwaka juga sudah membantah gitu terkait pernyataan itu. Bapak sempat mengetahui gak sih Kak, Pak? Saya nggak tahu bapaknya siapa. Oh. Saya tahunya mamanya yang namanya Denada itu aja. Bapaknya siapa mana saya tahu lah, kan memang kejauhan lah, saya temen bapaknya nyari-nyari ke anak. Oh, berarti gak mengetahui terkait ayah biologisnya itu? Ini kan udah tingkat cucu dari bapaknya Denada, udah kejauhan jalan. Ya. Ada pesan mungkin Pak dan saran terkait sekarang Bapak kan lagi dikejar-kejar gitu banyak. Ya saya pikir media kejar-kejar karena saya top, itu aja lah ya. Dan saya pikir juga memang ini media sendiri yang bikin keruh lah, yang bikin rame kan media, udah itu Tapi aja. mungkin pesan buat Denada Pak. Tapi sudah. Denada udah, saya pikir udah menerima Reza sebagai anaknya dan sudah minta maaf ya udah kita close. Mungkin juga nanti tidak ada lagi yang berkomentar. Mudah-mudahan si Reza bisa dapat pekerjaan yang baik dan bisa rukun lagi dengan adiknya. Ini bukan adiknya ya, dengan adiknya ya, dengan Denada. Tapi kalau Hujatan sempat menerima gitu DM atau masuk gitu lewat media sosial gitu terkait pemberitaan ini Pak? Saya nggak tahu, saya sih semua baik-baik aja. Nggak ada yang menghujat ya, karena saya masih dalam koridor hukum bicaranya. Berarti kalau misalnya nanti Bapak temukan komentar jahat terhadap Bapak netizen, Bapak santai aja Pak? Enggak lah, santai aja, no comment. Ini namanya juga YouTube ya, namanya juga medsos kan seperti itu. Ada berita-berita miring, berita lurus, ada berita baik, ya udah kita aminin aja lah. Ini apalagi mau menghadapi bulan puasa, kita udah mesti banyak beribadah. Oke, terima kasih Pak. Amin.